Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 246, di Pulau Tanpa Hati. Pedang pembunuh 3 kali telah menjadi senjata sihir tingkat 3 yang unggul sejak roh pedangnya bangkit. Sejak saat itu, dia telah membunuh 5 ahli alam kekosongan Yin yang dari Sekte 9 Kaisar, alam kekosongan yang luar biasa Kuya, dan juga membunuh banyak orang dalam pembantaian berturut-turut selama beberapa hari yang diarahkan ke benteng Menara Bulu Darah. Setelah banyaknya pembantaian, pedang pembunuh 3 kali lipat menjadi lebih kejam. Selangkah lebih maju dan itu akan menjadi senjata ajaib tingkat 2. Pada hari-hari berikutnya, dia akan melanjutkan pertumpahan darah di benteng-benteng Menara Bulu Darah. Satu persatu dengan pembunuhan yang tak ada habisnya, pertumpahan darah yang panik akan memperkuat kekuatan pedang pembunuh 3 kali lipat. Pada malam sebelum tanggal 18 bulan ke-12 tahun lunar, pedang 3 pembunuh mengalami terobosan, naik level dari tingkat ketiga yang unggul ke tingkat kedua yang inferior dan memperkuat kekuatannya. Setelah itu, Jian Wushuang telah mempersiapkan semua yang dia bisa, termasuk kekuatan pribadinya. Sepanjang malam itu, dia duduk diam di atas bukit. Keesokan paginya, matahari belum terbit di Cakrawala, tetapi salju tebal turun dari langit. Tak lama kemudian, salju tebal menutupi tanah dengan lapisan putih. Setelah duduk di bukit sepanjang malam, Jian Wushuang membuka matanya, dipenuhi cahaya. Salju turun. Jian Wushuang mengulurkan satu tangan dan kepingan salju jatuh ke telapak tangannya. Tak lama kemudian, kepingan salju itu berubah menjadi setetes air. Salju itu indah. Jian Wushuang melihat sekeliling sambil tersenyum. Salju akan lebih menawan jika dicampur dengan darah. Sayangku, hari ini, mari kita nikmati pertumpahan darah. Pedang pembunuh 3 kali lipat nampaknya mengerti perkataan Jian Wushuang, dan pedang itu bergetar hebat di punggungnya. Seolah-olah ia gembira. Seolah-olah ia terkejut. Jian Wushuang berangkat ke Pulau Tanpa Hati. Pada tanggal 18 bulan ke-12 kalender lunar, salju turun lebat. Seluruh dinasti Tianzong ditutupi oleh salju putih, menyebabkan tanah menjadi hamparan putih yang luas dan tak berujung. Pulau Herles terletak 100 mil jauhnya dari istana kekaisaran dinasti Tianzong. Terletak di tengah danau yang luas dan dikelilingi perbukitan, Pulau Tanpa Hati terkenal pada dinasti Tianzong. Konon, tempat di mana Pulau Tanpa Hati berada dulunya adalah sebuah retakan. Bertahun-tahun yang lalu, 2 ahli super bertarung sengit di sana dan meninggalkan jurang besar di tanah, yang di dalamnya terkumpul air dan membentuk sebuah danau. Hal ini membuat daratan di tengahnya berubah menjadi sebuah pulau. Hari ini, suasana di Pulau Tanpa Hati berbeda. Banyak sosok berdiri di hampir setiap sudut pulau, dan mereka semua mengenakan jubah dan topeng hitam. Tidak hanya itu, semua topeng itu berwarna emas. Di atas kekosongan, beberapa pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah menyambut para ahli dan juga bertindak sebagai penjaga yang mengawasi mereka semua. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa seluruh Pulau Tanpa Hati kini dijaga ketat. Saat fajar, para ahli dari berbagai sekte tiba di pulau itu. Sebulan yang lalu, Bloodfeather Tower telah mengirimkan undangannya. Semua sekte yang menerima undangan tidak berani menolak dan semuanya mengirimkan para ahli mereka. 7 klan teratas di dinasti Tianzong, bahkan Istana Naga dan Arena Gladiator, semuanya mengerahkan para ahlinya. Tak lama kemudian banyak pakar berkumpul di pulau itu dan terjadi keributan besar. Ada lapangan latihan besar di tengah pulau. Banyak kursi disusun berderet di 2 sisi lapangan latihan. Para ahli dari semua sekte dinasti Tianzong duduk di kursi mereka dengan tenang. Saudara Ling Feng, bagaimana bisa diputuskan bahwa kami dari Sekte Pedang Tianyuan yang akan duduk di sini? Di sudut lapangan latihan, para ahli dari Sekte Pedang Tianyuan sedang duduk. Di antara hampir 10 ahli, ada seorang wanita dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah Jian Menger, dan ekspresinya saat ini aneh. Sekte Pedang Tianyuan adalah sekte besar di Provinsi Tianyan, tetapi tidak ada yang istimewa di dinasti Tianzong. Merupakan suatu kehormatan untuk diundang oleh Menara Bulu Darah, bahkan jika Anda duduk di sudut. Ling Feng menjelaskan. Benarkah? Jian Menger masih mengerutkan kening. Ling Feng, Master Sekte Pedang Tianyuan, seorang tetua berambut putih dan berwajah bayi, menoleh dan berkata kepada Ling Feng, ini adalah pertemuan tingkat tertinggi di dinasti Tianzong dan semua ahli dari sekte-sekte kuat itu telah datang. Nanti, aku akan memperkenalkanmu kepada mereka untuk memperluas pengetahuanmu. Terima kasih. Ling Feng mengangguk dengan hormat. Di area paling mencolok di drill ground, 10 sosok duduk. Di antara mereka, yang memimpin adalah seorang pria kuat setinggi lebih dari 2 meter dan sekuat lembu. Dia adalah kepala aula gladiator arena. Yang paling kunantikan dari pertemuan ini adalah Jian Wushuang. Kapan dia akan muncul? Pria kekar itu melihat sekeliling dan tersenyum. Aku cukup penasaran dengan kejeniusan yang luar biasa itu. Bai Chong, ku dengar kau mengenalnya. Pria kekar itu menatap seorang pria paruh baya tanpa lengan.
Jian Wushuang akan mengenalinya begitu dia melihat pria paruh baya itu. Dia adalah Bai Chong, yang pernah memberinya kesempatan beruntung ketika dia berada di rumah Markis Pedang dan menyelamatkannya dari para pembunuh menara bulu darah. Mendengar apa yang dikatakan orang kuat itu, Bai Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh lengan baju kirinya. Lengan kirinya dipotong saat menghentikan para pembunuh menara bulu darah demi Jian Wushuang. Namun, dia tidak menyerah karena hal ini, tetapi malah melawannya dan dia secara tak terduga berhasil menembus hambatan yang selama ini menjebaknya, mencapai alam kekosongan Yin. Sedikit, jawab Bai Chong. Hehe, aku sangat mengaguminya. Jika dia bisa bertahan kali ini, perkenalkan dia padaku, kata lelaki kuat itu sambil tersenyum. Baiklah. Bai Chong mengangguk, lalu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa bahaya yang dihadapi Jian Wushuang kali ini bukanlah masalah kecil. Menara bulu darah telah memasang jebakan dan telah mempersiapkan diri secara matang untuk membunuh Jian Wushuang. Di lapangan bor, selain para ahli dari berbagai sekte, banyak juga ahli yang datang sendiri tanpa diundang hanya untuk bersenang-senang. Di antara para ahli yang menyendiri, ada seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya. Dia adalah penguasa istana Markis Pedang, Jian Xinhong. Sebulan yang lalu, dia mendengar bahwa menara bulu darah mengundang para ahli dari semua sekte untuk menyaksikan pengorbanan Jian Nantian ke surga, dan Jian Wushuang juga telah membalasnya. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli yang menyendiri, dia bergegas datang hari ini. Menara bulu darah, mereka adalah penguasa dinasti Tianzong. Aku juga mendengar bahwa master menara mereka telah mencapai transendensi ilahi. Jian Xinhong memiliki ekspresi serius di wajahnya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tuhan memberkatinya.